Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan dengan saya Monika Magna dari PT Cipta Satria sebagai sales representatif. Baik, di webinar series kali ini kami mengangkat judul tentang Steel Structure Design dan webinar series ini merupakan salah satu rangkaian event yang kami adakan untuk terus memberikan informasi, knowledge, serta skill dari teknologi desain dan engineering Autodesk. Di webinar kali ini juga, Bapak dan Ibu, kami akan berfokus pada pengenalan Advanced Steel, serta bagaimana Advanced Steel akan memudahkan pekerjaan modeling baja. Dan di webinar series ini akan dibawakan oleh Mbak Nurul Fitri Sudibya. Mbak Nurul sendiri sebagai Application Engineer Structure Baja di PT Cipta Satria Informatika. Dan beliau juga berpengalaman di bidang desain struktur baja ya, Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Nurul untuk dibawakan presentasinya. Iya, terima kasih Mbak Monik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian ya. Selamat datang di webinar series dari Cipta Satria. Untuk materi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai steel struktur desain ya. Jadi kita akan membahas bagaimana software dalam AC Collection itu akan memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu dalam bidang pendesainan struktur baja ya. Nah, jika nanti punya pertanyaan itu silahkan di chat aja di kolom Q&A ya Bapak Ibu. Nanti setelah selesai sesi pemaparan materi, saya akan berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Oke, kalau gitu kita mulai untuk steel structure design-nya ya. Oke ya. Nah, untuk steel structure design, oke sebentar, saya stop videonya dulu ya. Nah, untuk steel structure design di sini kita bisa menggunakan dua software dari AC Collection ya. Ini memang sudah satu banding. Jadi yang pertama ini ada Autodesk Revit ya. Jadi ini pasti Ibu dan Bapak sering banget dengar mengenai software Autodesk Revit, terutama yang bagian strukturnya ya. Karena di Revit sendiri memang kita bisa menginput objek-objek struktur. Dan kalau untuk steelnya sendiri itu memang kalau di versi 2019 ke atas ya itu sudah ada tab sendiri yang namanya steel ya. Itu memang fokus untuk pengerjaan baja dari mulai untuk connection-nya, lalu pembuatan pelat, pembuatan baut, lalu untuk modifikasi seperti membuat meternya, lalu untuk membuat kopnya itu semuanya sudah tersedia di Autodesk Revit ya. Nah, lalu ada lagi satu, ini software dari AC Collection juga, ini namanya Autodesk Advanced Steel ya. Nah, Advanced Steel ini secara modeling dia memang lebih lengkap dibandingkan dengan Revit ya, karena kalau untuk di Advanced Steel ini dia sudah punya beberapa objek yang memang di Revit itu tidak ada. Contohnya seperti cladding. Ya, cladding kalau di Revit kan kita belum punya ya. Jadi kalau di Advanced ini sudah ada pembuatan cladding, lalu untuk pembuatan tangga struktur yang workshop ya, biasanya ada di gedung-gedung workshop gitu yang di bajanya ya. Lalu railingnya, biasanya kan railing untuk workshop gedung baja itu memang berbeda ya dengan railing yang di gedung biasa gitu. Ya, railingnya sendiri, lalu untuk connection-nya pun juga lebih beragam. Ya, sebentar ya, ini ada chat, saya hide dulu sebentar. Ya, nah untuk connection-nya pun memang dia lebih beragam dibandingkan dengan Revit. Begitupun jika memang mau custom ya, kalau di Advanced Steel ini dia lebih fleksibel ya, dalam artian untuk pemasangannya atau penginputan modelnya pun itu lebih mudah. Karena yang pertama dia basisnya itu menggunakan seperti CAD ya, jadi dia memang menggunakan UCS, jadi memang itu tergantung dari usernya sendiri, mau penempatannya itu di mana gitu ya. Jadi memang di Advanced ini dia lebih fleksibel kalau untuk baja ya.
Ini saya lanjut. Ya. Nah, yang pertama kita mau bahas mengenai Autodesk Revit-nya dulu ya. Jadi yang pertama, fitur apa sih yang bisa dilakukan Revit dalam pembuatan desain struktur baja? Yang pertama, add still object tentu saja ya. Kalau kita biasanya membuat kolom, lalu balok itu menggunakan konkrit, kalau di Revit itu dia sudah punya family-nya sendiri. Ya, family-nya pun biasanya itu juga cukup banyak, ada universal beam, universal kolom, atau dengan standar ISC dan lain-lain itu sudah tersedia dalam Revit ya. Lalu seperti untuk bracing-nya, untuk purlin itu juga biasanya sudah punya profil dengan ukurannya masing-masing ya. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya untuk tampilan still object-nya. Nah, lalu di Revit juga kita bisa menambahkan still connection-nya. Ya, jadi still connection-nya ini memang sudah ada beberapa bawaan ya seperti family-nya. Nanti bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita, lalu bisa di placement di dalam objek kita ya. Nah, oke, ini saya next dulu. Ya, nah, ini ada videonya. Ini adalah video pemasangan connection ya. Jadi ini memang saya sudah buat model untuk pembesiannya. Untuk detail strukturnya ya. Nah, nanti di sini ini saya stop sedikit ya. Nah, nanti di sini memang sudah ada tab still sendiri ya. Ini saya menggunakan versi 2020, tapi untuk versi 2019 pun itu sudah ada ya. Jadi ini ada beberapa fitur-fiturnya ya. Nanti ketika mau pemasangan connection-nya, ini kita bisa milih connection setting untuk mengeluarkan objek-objek connection-nya seperti ini ya. Ini adalah bawaan dari Revit-nya sendiri. Ya, nanti bisa ditentukan kalau misalnya kita mau pakai connection untuk brace, berarti nanti pilihnya yang bracing sekian kayak gitu ya. Lalu kalau untuk base plate nanti ini bisa kita input ke dalam project kita. Ya, ini saya play lagi. Ya. Kayak gini kita load dulu. Ya. Kita load yang base plate-nya, oke. Nah, nanti setelah itu kita bisa langsung pilih objek mana nih yang mau kita placement untuk connection-nya. Ya. Nah, misalnya saya milih di sini ada beam dan kolomnya, ya. Nanti tinggal pilih ke connection, lalu kita bisa ganti propertiesnya sesuai dengan yang sudah kita load tadi ya. Nah, kalau misalnya tadi saya input base plate ya, kenapa dia nggak muncul? Karena memang kebutuhannya di sini tidak bisa digunakan base plate ya. Jadi yang ada hanya clip angle-nya saja. Nah, kalau misalnya sudah di input untuk connection-nya, biasanya kan pasti kita punya spesifikasinya sendiri ya, entah itu berapa baut, lalu berapa diameter bautnya, dan lain-lain, itu bisa kita modify untuk parameternya. Ya. Nah, untuk tampilannya sendiri, editing connection ini dia hampir-hampir mirip dengan advanced steel ya. Jadi, kalau misalnya di sini ada angka, ini saya stop dulu sebentar. Ya. Nah, oke, ini saya next lagi. Nah, ini untuk pemasangan berapa diameternya. Nah, oke, di sini. Nah, kalau misalnya di sini kan banyak ukuran-ukurannya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti sekiranya bingung yang mana number clip-nya, mana yang benchmark-nya dan lain-lain, itu sebenarnya sudah ada previewnya semua di sebelah kanannya. Nah, ini adalah preview-previewnya, ada angka-angkanya. Nah, ini menunjukkan parameter yang ada di sini, yang di tengahnya ya.
Jadi kalau misalnya masih bingung itu nggak usah khawatir karena memang sudah ada previewnya. Ya. Nah ini saya misalnya menambahkan ada 3 bolt ya. Nah tapi ini kan plat yang base platnya itu ya, platnya masih naik ke atas ya, tadi masih menembus sama kolomnya, sama beamnya ya. Jadi saya bisa atur di sini set out-nya supaya dia berada di tengah dan start-nya itu atau jaraknya ya, ini saya kecilin 38 dan 50 ya. Jadi dia lebih fit dengan bagian dari baloknya seperti ini. Ya, kalau sudah kita oke. Nah, setelah kita membuat connection, ini otomatis family-nya sudah masuk ya ke dalam project kita. Nah, untuk fitur dari 2020 ke atas, itu ada yang namanya propagate connection ya. Jadi, propagate connection ini akan memasangkan connection yang sama pada pertemuan objek yang sama juga ya. Misalnya nih, saya kan tadi placement di antara kolom dan baloknya ya. Nah, nanti di setiap pertemuan balok dan kolom itu akan dipasangkan connection yang sama dengan yang saya buat tadi secara otomatis. Jadi, Bapak dan Ibu atau user yang lain itu tidak perlu placement satu-satu lagi ya. Kalau misalnya memang sudah tipikal, itu sudah bisa langsung di propagate aja. Jadi, kita nggak perlu placement lagi secara ulang. Nah ini lalu saya pemasangan base plate lagi ya, jadi saya pilih yang pedestalnya dulu dan yang kolom bajanya, baru saya pasangkan connection lagi. Nah di connectionnya ini nanti yang terbaca adalah base plate ya, karena kita tidak menggunakan clip angle di bagian ini. Ya, tinggal di placement. Nah ya, ini ada yang error ya karena masih loading di bagian yang clip angle, jadi belum bisa dipasang untuk yang bagian bawahnya. Ya, ini sudah kepasang semua. Lalu ini kita placement lagi. Ya, nah nanti tampilannya akan seperti ini. Kita tunggu dulu aja. Nah, pastikan nanti kalau Bapak dan Ibu memang user Revit, kalau mau menggunakan connection dan supaya terlihat profil connectionnya harus diganti di teleponnya ke Fine ya. Oke, nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk placement connection di Revit ya. Mungkin nggak terlalu sulit karena memang cukup mudah untuk placementnya. Oke, saya next. Nah, kita masuk sekarang ke Advanced Steel. Ya. Nah, Advanced Steel ini sendiri fungsinya yang pertama pasti steel design ya. Kita bisa mendesain steel ini dari awal ya, dari pembuatan grid level itu juga bisa dari Advanced Steel sendiri ya. Nah, lalu steel detailing, pemasangan connection, bautnya, hole-nya dan lain-lain ya. Nah ini memang tampilannya cukup berbeda dengan Revit ya. Tampilannya seperti ini dan memang pilihan untuk connection-nya sendiri itu lebih banyak daripada connection yang ada di Revit ya. Lalu yang terakhir, nah ini yang membuat Advanced ini cukup spesial ya. Karena Advanced ini bisa mengeluarkan output yang berupa fabrication-nya ya. Jadi untuk pembuatan numbering itu di Advanced sudah bisa secara otomatis ya. Itu bisa kita setting, lalu nanti dari output tersebut kita bisa mengeluarkan gambar fabrication-nya. Nah, dan Advanced Steel ini bisa juga mengeluarkan data untuk NC-nya ya, atau untuk CNC-nya. Ya, jadi nanti setelah mengeluarkan data CNC itu bisa langsung kita distribusikan lagi ke bagian manufakturnya, seperti itu ya. Nah, jadi nanti dari semua profil yang kita buat, itu bisa disetting untuk numberingnya,
Ya, lalu nanti outputnya akan mengeluarkan marknya berapa, lalu profilnya seperti apa, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang membuat Advanced Steel itu sebenarnya cukup spesial untuk pembuatan desain struktur baja. Ini saya next. Nah, ini ada videonya juga untuk pembuatan struktur baja dengan menggunakan Advanced Steel. Nah, ini kemarin saya buatnya ini memang start dari awal ya, jadi memang startnya dari building grid-nya ya. Interface-nya pun itu sebenarnya hampir mirip dengan CAD ya, jadi cukup familiar. Ini pembuatan grid-nya. Sorry. Ya, ini bisa kita menentukan untuk bagian yang vertikalnya, atau kalau di Advanced itu memang dia Y dan X ya. X dan Y-nya karena memang based on-nya UCS. Jadi kita bisa menentukan untuk yang bagian X-nya itu berapa panjangnya, lalu berapa yang bagian Y-nya juga. Ya. Nah, ini memang based on desain Bapak dan Ibu sekalian ya, jadi nanti bisa disesuaikan aja dengan kebutuhannya. Nah, kalau misalnya sudah, ini kita bisa langsung membuat portalnya ya. Nah, kalau di Revit itu kan memang kita membuatnya itu harus kolom dulu dengan kolom, lalu buat BIM-nya gitu ya. Nah, kalau di Advanced ini dia sudah punya objek untuk portalnya sendiri, jadi memang nggak perlu dibuat satu-satu lagi. Ya, kita pilih dulu base point-nya di mana, dan endpoint-nya itu di sebelah mana. Kita bisa atur ketinggiannya berapa. Ini kemarin saya buatnya untuk bangunan workshop ya. Nah, nanti akan muncul Advanced Steel portal frame-nya seperti ini. Ya. Nah, nanti setelah kita buat, ini pun masih bisa kita adjust lagi ya. Misalnya ini kelihatannya ada preview-nya di sebelah kanan, lalu ada properties-nya juga. Ya, jadi kalau total head bingung yang mana, itu bisa dilihat. Nomor 2 berarti bagiannya itu yang bagian kolomnya. Nah, semuanya ini bisa disesuaikan sesuai dengan usernya. Jadi ini memang cukup fleksibel ya untuk editnya. Yang total height-nya berapa, nanti kalau misalnya slope-nya kita based on kemiringan berapa derajat ya, ini pun bisa nanti diatur. Kalau ini kan default-nya dia di 19 derajat sekian ya. Nah, nanti bisa juga kita atur langsung dari derajat kemiringannya, itu juga boleh. Nah, di sini ada section-nya. Section-nya ini adalah profil dari struktur baja yang kita gunakan gitu ya. Jadi kolom misalnya mungkin pakainya JIS atau pakainya yang universal gitu ya. Itu bisa di setting sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Nah, untuk Advanced sendiri memang cukup banyak ya. Jadi dia punya yang untuk UK-nya, ada yang ISC, Australian, China, JIS, itu udah banyak. Jadi nanti bisa dipakai ya. Misalnya memang pakainya yang JIS Habimnya. Lalu ini ada ukurannya juga. Nah, ini bisa kita tentukan mau menggunakan ukuran yang mana. Nah, kalau ini kolom size-nya, begitupun yang rafternya. Untuk yang bagian atasnya ini, ya itu bisa juga kita setting untuk tipe dari profilnya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah,
ini langsung kita close aja, nggak masalah ya karena memang settingannya sudah tersave juga. Nah, kalau misalnya kita mau copy ke belakang, ini bisa menggunakan advanced copy tool-nya. Nah, jadi, oh ya, kalau di Advanced Style kita sebutnya ini, kalau di Revit mungkin family ya, tapi kalau di Advanced Style di sini kita sebutnya sebagai makro. Jadi kotak yang bagian luar ini yang terhighlight biru itu adalah makro settingnya ya. Jadi biasanya otomatis kalau kita klik itu memang semua objeknya ini sudah terpilih. Ini bisa kita klik bagian makronya, lalu bisa kita copy, transform elemennya berapa banyak gitu ya, seperti copy array. Jadi kita buat ke arah belakangnya. Ini bisa kita copy. Ya, mau langsung ke belakang juga tidak masalah ya. Nah, berapa jumlah kopinya itu juga bisa kita atur. Nah, lalu ini belum kita oke ya, tapi hanya kita preview saja supaya make sure gitu ya, apakah sudah betul posisinya atau belum. Nah, seperti ini. Ya. Nah, saya ubah lagi, misalnya saya preview lagi. Jadi setelah di preview itu kita nggak perlu copy ulang lagi, delete, copy ulang tuh nggak perlu ya, tapi ini tinggal kita setting lagi. Nah, ini grid-nya saya rubah ya, supaya sesuai dengan portalnya. Nah, jadinya kita sudah punya 3 portal di masing-masing grid-nya. Nah, ini kita kalau mau buat level, masuknya ke Project Explorer-nya ya, jadi kita langsung create level aja ya. Jadi, ini cukup fleksibel, kalau misalnya sudah jadi modelnya, baru buat levelnya ya, itu juga nggak apa-apa, tapi kalau mau disetting dari awal pun juga boleh, nggak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya levelnya sedang kita aktifkan, otomatis level tersebut akan memotong objek seperti yang ada di layar ya. Jadi, karena saya setting di 5000 tadi, jadi untuk bagian yang atasnya, yang bagian rafternya tadi itu tidak terlihat karena dia terpotong ya. Berarti memang ketinggiannya itu lebih dari 5000. Nah, ini untuk kalau view-nya sendiri sama ya, kita bisa tampilkan shaded-nya, lalu untuk yang lain juga bisa. Nah, kalau di Advanced Style untuk setiap placement objek ya, misalkan saya mau placement di bagian atas atau di bagian tengah kolomnya ya, yang sudah terpotong ini. Saya harus make sure bahwa UCS-nya itu sudah sesuai. Karena kalau UCS-nya tidak sesuai, pasti placement objeknya itu tidak akan pas gitu. Jadi mungkin dia malah terbuatnya di bawah, atau misalnya mungkin kalau UCS-nya miring ya dia akan terbuatnya miring ya. Jadi memang untuk UCS ini cukup krusial ketika kita placement atau modeling dengan Advanced Style. Arah XY-nya kita harus tahu juga ya. Nah, ini buat yang bagian tengahnya ya. Saya cukup memindahkan UCS-nya, lalu bisa langsung placement sesuai dengan tempatnya ya. Nah, sama ya, setiap kita membuat objek, ini kita langsung mengatur profile yang digunakan. Ya. Ini memang database-nya kalau dari Advanced sendiri cukup banyak. Ya. Lalu misalnya saya menggunakan e-section, kita menggunakan GIS lagi, lalu tinggal kita atur berapa ukuran dari profilnya. Kalau sudah bisa langsung di close, settingannya sudah sesuai. Ya, lalu kita nyalakan lagi atau kita matikan level-levelnya sehingga akan terlihat bangunan secara keseluruhan seperti ini. Ya,
apakah pertanyaan dari Bapak Nikolos Cahyadi, apakah model yang dibuat di Revit bisa diimport dalam Advanced Steel? Itu bisa, Pak. Nanti di akhir saya akan memperlihatkan workflow pekerjaannya ya. Nah, ini untuk pembuatan purlinnya. Jadi kita pilih dulu mana rafter yang mensupport purlinnya. Ya. Ini saya punya 3, berarti saya pilih aja, lalu nanti otomatis purlinnya akan terbuat. Ya, nah seperti ini. Nah, untuk purlinnya sendiri, kita juga bisa mengatur profil yang digunakan itu apa ya, dan juga jarak-jaraknya. Ya. Nah, kalau ini masih pengaturan sectionnya dulu ya. Jadi untuk ukuran berapa spasinya ya, sekitar berapa spasi antara purlinnya, itu bisa di setting juga dengan user. Ya. Nah, ini untuk mengatur profilnya dulu. Ya. Nah, lalu ada alignment-nya ya. Kalau misalnya punya overhang, ya, nanti itu bisa kita placement untuk overhang-nya. Misal di sini saya masukkan di angka 500 ya. Nanti otomatis dia akan menambahkan panjang ke depannya. Ya. Lalu ada distance-nya juga, ini untuk jarak-jaraknya ya. Ini saya besarkan jaraknya. Ya. Lalu nanti ada yang bagian ujungnya ya, atau bagian ifs-nya. Nah, itu biasanya dia memang profilnya suka berbeda. Jadi kalau mau dibuat sama dengan yang lainnya itu bisa, tapi kalau mau dibuat berbeda juga nggak apa-apa. Ya, tergantung dengan desain yang Bapak dan Ibu gunakan. Nah, purlin ini yang sudah dibuat, itu bisa langsung kita copy mirror ke bagian sebelah kirinya. Supaya kita tidak perlu membuat dari ulang lagi ya. Jadi kita memang mengefektifkan waktu yang digunakan. Ya, kita bisa pilih makronya, yang bagian garis luarnya yang kita highlight biru. Lalu kita pilih lagi advance copy tool-nya. Lalu kita langsung mirror. Ya, saya mirror, kita pilih dulu first point-nya. Ya, ini pilih reference point-nya lagi ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah, ini bisa kita preview apakah sudah sesuai atau belum. Ya, ini masih ada yang error, berarti kemarin tadi. Ini saya next saja. Ya, ini masih menentukan first point-nya ya. Kalau mirror kan memang kita harus make sure dulu first point untuk mirror-nya itu di mana. Saya cepatin sedikit. Nah, nanti kalau misalnya sudah benar untuk poin-poinnya nanti terbuat akan seperti ini. Ya. Nah, kalau misalnya modeling makronya sudah selesai ya, modeling bangunannya sudah selesai, ini kita bisa langsung pilih untuk connection-nya. Nah, jadi nanti ada yang namanya advanced connection, ya, itu bisa kita pilih ya. Misalnya, oke, ini saya stop dulu sebentar. Sorry. Ya. Nah, misalnya saya mau buat dulu untuk yang bagian rafternya ini, yang bagian tengah ya. Nah, nanti ada pilihannya. Kalau misalnya yang kita sebutnya di sini beam to beam ya, atau bagian rafternya, ini nanti ada beberapa jenis connection-nya dan ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kalau saya next ya, misal saya pilih apex hinge-nya, pilih dulu objeknya, atau kalau mau lihat previewnya bisa kita lihat previewnya di sini. Lalu pilih objek-objeknya.
Ya, ini placementnya hampir mirip dengan yang di Revit. Ya, jadi pilih objek dulu, nanti baru dipasangkan connection-nya. Ya. Nah, nanti jadinya akan seperti ini, secara otomatis ya. Ini juga makro juga atau family juga hitungannya. Lalu masing-masing dari bagian connection-nya ini bisa kita setting lagi ya, baik itu dari bautnya, lalu dari end plate-nya. Nah, ini ada thickness-nya ya, berapa ketebalannya, lalu nanti berapa projection-nya, panjangnya berapa, itu bisa kita atur ya. Jadi memang connection-nya ini sudah cukup fleksibel ya. Nah, ketika kita ubah untuk ukuran-ukurannya, ini otomatis akan langsung terrealisasikan di model kita di sebelah kiri ya. Jadi kita nggak mengira-ngira berapa, kalau misalnya ini saya ubah yang mana ya yang keganti, atau misalnya seperti apa jadinya ya, karena semuanya itu langsung up to date di dalam model kita ya. Nah, ini untuk haunch-nya, untuk yang bagian sebelah kanan ya, berapa panjangnya dari innernya, lalu apakah ada chamfer-nya atau tidak ya. Lalu berapa bolt yang digunakan ya. Jadi semuanya ini sudah bisa kita setting langsung dari macro setting connection-nya. Lalu apakah jaraknya sudah sesuai, itu semua bisa kita atur. Ya. Nah, kalau misalnya sudah jadi untuk connection-nya, ini bisa kita propagate juga ya. Kita lakukan hal yang sama untuk rafter-rafter yang ada di belakangnya. Jadi ini bisa langsung kita klik aja bagian makronya atau bagian box-nya ini ya. Kita klik kanan, nanti kita pilih propagate join. Ya, sehingga rafter yang ada di belakangnya itu sudah otomatis terpasangkan connection yang sama seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu setting ulang lagi, lalu pilih objek dan lain-lainnya ya. Itu sudah langsung. Oke. Lalu sekarang kita mau coba buat connection untuk bagian base plate-nya. Pilih kolomnya, nanti otomatis dia langsung muncul satu base plate ya. Nah, sebenarnya ini kalau mau dibuat manual pun juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pengen coba buat manual dari pelatnya dulu, lalu buat boltnya itu manual, itu juga boleh, nggak masalah ya. Atau nanti ada tambahan stiffener-nya, itu bisa dilakukan di Advanced Steel. Nah, ini sama juga thickness-nya berapa diatur ya. Lalu untuk panjangnya apakah mereka equal, semuanya sama atau berbeda, itu bisa di setting ya. Lalu apakah punya coaknya atau shape-nya di bagian ujung-ujungnya, itu juga boleh. Ya. Nah, untuk tipe-tipe dari angkurnya sendiri juga dia ada yang bentuknya J, ada yang lurus itu ya. Itu nanti bisa disesuaikan aja. Ya. Ini saya percepat sedikit. Oh ya, ini untuk pembuatan stiffener-nya ya. Biasanya kan memang ada stiffener-nya, nah itu nanti bisa kita placement juga. Ya. Untuk bagian middle-nya, berapa panjang lebarnya, lalu berapa cut-nya. Nanti kan bisa ada yang dipotong ya di bagian luarnya. Itu bisa ditambahkan. Ya, outside chamfer-nya berapa, lalu outside chamfer width-nya berapa, otomatis dia akan terpotong seperti ini. Ya.
Nah, ini juga nanti kalau misalnya ada last-nya atau ada wealth-nya, itu bisa langsung kita tambahkan ya. Berapa mili, wealth-nya berapa ya. Nanti bisa terlihat seperti ini. Ya. Cukup fleksibel ya. Nah, nanti kan ini bold-nya masih nabrak ya. Nanti itu bisa kita mundurin lagi ya. Bisa tinggal dibuka lagi advanced join properties-nya. Oke. Saya cepetin lagi. Nah, ini tadi untuk mengatur bold-nya ya. Ini saya percepat. Oke. Nah, sekarang kita mau coba placement untuk connection Purlin. Jadi kita sudah punya Purlin-nya, lalu kita mau pasang connection ke bagian rafternya ya. Bisa kita pilih aja yang bagian mana, tipe apa untuk Purlin ini. Ini memang cukup banyak pilihannya ya. Nah, misalnya saya menggunakan single Purlin plate-nya, kita select object. Nah, nanti ya sudah jadi seperti ini. Nah, ini nanti bisa di-setting lagi untuk tipenya. Nanti ini semua bisa langsung kita propagate lagi ke objek-objek atau teman-teman yang lainnya. Ya, ini saya next lagi. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk pengerjaan di advanced style-nya. Ini saya memang tidak buat video untuk yang numbering dan outputnya ya. Jadi memang saya masih fokus ke bagian modelingnya saja. Oke, ini kalau gitu saya next ya. Oh, ini masih pembuatan house-nya ya. Ini saya skip aja. Seperti ini ya. Bisa. Saya next. Nah, tadi sempat ada pertanyaan juga dari Pak Niko ya untuk collaboration workflow-nya. Nah, jadi salah satu keunggulan ketika menggunakan platform software dari platform yang sama adalah kita bisa bekerja secara berkolaborasi ya. Dan ini memang menjadi sebuah keuntungan user ya, karena ketika sudah mulai modeling di Revit, mau ditambahkan connection di Advanced Style, itu kita nggak perlu modeling ulang lagi. Tapi kita bisa langsung berkolaborasi secara real time ya ke masing-masing software ini. Ini saya next lagi ya. Jadi workflow-nya sebenarnya ini nggak mutlak ya, harus mulai dari Revit dulu atau harus mulai dari Advanced Style dulu, itu juga sebenarnya bisa gitu ya. Jadi nggak harus yang dari Revit dulu baru dibawa ke Advanced Style, itu nggak. Karena kalau misalnya memang fokusnya mau di style design aja, lalu mau fokusnya hanya dari mulai start dari Advanced Style, itu boleh ya. Tapi kalau memang mungkin di bangunannya ada bajanya, lalu ada bangunan konkretnya, itu kalau mau startnya dari Revit itu juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau di sini memang dia startnya dari Revit, karena kalau dilihat dari modelnya, dia memang punya bangunan konkretnya banyak ya, cukup banyak, lalu punya bajanya juga ya. Jadi kalau ini kita startnya dari Revit ya, jadi kita modeling dulu semua modelnya seperti apa yang dibutuhkan ya. Lalu kalau untuk di sini ada yang connection ya, yang tadi sempat kita bahas juga, bisa kita placement beberapa connectionnya untuk di Revit-nya ya. Lalu kita bisa
ekspor. Kita ekspor modelnya ke advanced style ya. Nah, di advanced style-nya nanti itu bisa kita detailkan lagi ya kalau misalnya memang beberapa profile connection itu nggak tersedia di Revit, kita tambahkan di advanced style, lalu nanti bisa keluar struktur detailing workshop deliverable-nya ya, atau seperti gambar kerjanya, atau kalau butuh sampai ke bagian manufakturnya itu nanti sampai ke bagian kebutuhan CNC-nya itu. Ya. Nah, ini workflow-nya, tapi kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu maunya start dulu dari advanced style misalnya, lalu ditambahkan nanti di Revit itu juga bisa. Bisa diekspor nanti dari advanced style-nya, lalu dari Revit-nya kita import ya. Seperti itu. Jadi bisa fleksibel dia bolak-balik. Ya. Ini juga ada videonya. Ya, ini video dari Autodesk ya. Jadi setelah kita membuat modeling di Revit, ini nanti akan ada add-in-nya. Jadi add-in ini memang tersedia kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah menginstall aplikasi Advanced Style yang versinya sama ya. Dan nanti untuk add-in-nya pun bisa di-download dari Autodesk app desktop-nya. Ya, ini ada ya dari pas dari Autodesk desktop app-nya nanti bisa di-download. Ya. Oke. Nah, ini dia kan sudah download ya untuk yang Advanced Style extension-nya. Nanti otomatis di Revit-nya itu akan muncul Advanced Extension di tab add-in-nya. Ya. Nah, ini bisa kita pilih kalau kita mau mengeluarkan modelnya ke Advanced Style, berarti kita bisa menggunakan export. Ya. Nah, untuk extension yang tersave itu adalah SMLX ya. Jadi memang dia punya ini sendiri ya, SMLX ya. Jadi langsung di save. Nah, nanti dari setelah di save, kita nanti masuk lagi ke Advanced Style di sini ya. Lalu nanti pilih tabnya dari export dan importnya. Lalu nanti dari sini ada pilihan Revit-nya. Nah, baru kita import ya. Jadi kalau di Revit kita pilihnya export, nanti dari Advanced Style-nya kita pilih import ya. Nah, otomatis nanti SMLX filenya ini akan muncul, nanti bisa langsung kita open. Ini bisa kita open, nanti itu semua modelnya akan terbawa, bahkan sampai ke connection-nya ya. Nanti biasanya memang ada pilihan mau dibawa ke grid levelnya atau yang lain-lainnya ya. Nah, ini sudah muncul semua connection-nya. Kalau misalnya mau ditambahkan lagi connection yang lain itu bisa ya. Nah, ini nanti ada show assembly detailnya, biasanya itu untuk gambar kerja. Nah, ini adalah gambar detail yang dikeluarkan oleh Advanced Style ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Nanti dia dari bautnya pun akan muncul ukuran-ukurannya ya. Oh ya, dan Advanced ini juga bisa mengeluarkan BOQ-nya ya, Bapak Ibu, karena memang Advanced ini kan salah satu software penunjang BIM. Jadi dia sudah bisa keluar sampai ke bagian BOQ-nya ya. Nah, ini modelingnya kita ubah di Advanced Style. Nah, kalau misalnya mau dilihat perubahannya di Revit itu pun sebenarnya bisa kita synchronize ya. Nah, ini tadi tampilan synchronize-nya. Ini saya back sedikit ya, ini karena videonya cukup patah-patah. Nah, nanti ini ada tampilan synchronize-nya. Jadi kalau kita mau lihat udah ubah nih di bagian Advanced Style-nya, lalu mau lihat perubahannya dari Revit ya. Nanti itu ada pilihan synchronize-nya. Nanti di sini muncul elemen-elemen apa saja yang terkandung di dalam model. Lalu nanti akan muncul di sini biasanya. Kalau statusnya warna biru berarti dia ada yang diubah, atau merah berarti dia dihapus dan lain-lainnya ya. Nah, statusnya
Kita tunggu sebentar ya, nanti tinggal kita apply. Nah, biasanya nanti perubahannya dia akan langsung muncul. Ya, seperti itu kurang lebihnya ya Bapak Ibu. Oke ya, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Yodi. Bagaimana caranya memasukkan profil baja produksi Indonesia seperti merek Gunung Garuda dan profil baja Cigading ke dalam Family Revit dan Advance Steel? Di Indonesia kita banyak menggunakan profil baja tersebut. Soalnya saya belum pernah melihat ada profilnya di Revit dan Advance Steel. Ya, jadi kalau di Revit dan Advance Steel itu kan memang belum ada ya Bapak kalau untuk yang biasa digunakan di Indonesia. Kalau di Revit sendiri itu kita bisa buat family baru ya. Jadi kita buat modelnya, lalu kita adjust lagi berapa ukurannya, lalu kita kasih nama sesuai dengan merek dan ukurannya itu bisa. Ya. Nah, kalau di Advance Steel ini cukup berbeda caranya. Kalau di Advance Steel itu kan memang dia itu based on-nya database ya. Jadi nanti kita bisa menambahkan database baru dengan tipe dan ukuran yang Bapak gunakan, gitu ya. Jadi sebenarnya sih penambahan objek tetap secara manual by user ya, karena di bawaannya sendiri itu memang belum ada kalau yang digunakan di Indonesia ini. Ya. Ya. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan lagi ya. Oh ya, kalau yang mau coba Bapak Ibu untuk Advance Steel dan Revit ini dia sudah ada free trial 30 hari ya. Jadi kalau misalnya pengen coba-coba itu bisa digunakan trial 30 harinya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, pertanyaan dari Bapak Asep. Apakah untuk analisis desainnya berarti bisa pakai RSA? Tinggal import dari RSA ya? Iya, bisa juga Bapak. RSA adalah robot struktural analisis ya. Jadi memang kalau untuk analisis desainnya sendiri itu bisa menggunakan RSA ya. Baik itu import dari RSA-nya ataupun ekspor dari Advance Steel atau Revit ya, itu ke RSA ya. Jadi memang dia integrasinya itu sudah cukup banyak. Dari Pak Dino ada student version juga ya seperti Revit, ada Bapak untuk student versionnya itu tersedia. Ya. Nah kalau misalnya ini sedikit info aja, kalau misalnya nanti sudah selesai modeling dari RSA gitu ya, kita mau cek clash-nya itu juga bisa dibawa ke Navisworks ya Bapak Ibu. Jadi satu bundling AC collection ini memang kebetulan cara kerjanya cukup mudah kalau mau pindah-pindah software ya. Jadi kalau mau cek clash-nya lagi nanti bisa langsung aja diekspor ke Navisworks juga. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Oke, cukup jelas berarti ya. Oke, kalau gitu saya serahkan lagi ke Mbak Monik. Iya. Baik, terima kasih Mbak Nurul atas penjelasan yang diberikan dan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan. Jadi memang Bapak Ibu untuk trial Advance Steel dan Revit-nya bisa dicoba ya Pak dalam 30 hari. Mungkin nanti untuk misalkan untuk latihan atau untuk coba-coba biar lebih tahu atau mungkin lebih ahli juga silahkan dicoba.
Dan untuk sekedar informasi juga Bapak dan Ibu, Cipta Satria Informatika juga merupakan pusat training center software-software Autodesk yang dipercaya juga oleh Autodesk dan nantinya akan didampingi atau diajarkan juga oleh mentor-mentor yang expert ya Bapak, atau technical expert kami, salah satunya juga dari Mbak Nurul, begitu ya. Dan selain itu kami juga dapat kami juga dapat memberikan jasa layanan profesional begitu ya Bapak, serta konsultasi untuk perusahaan-perusahaan apabila perlu adanya pendampingan adopsi teknologi Building Information Modeling. Ya, terutama untuk bapak-bapak yang ada di industri AEC ya, Architecture, Engineering, and Construction. Baik, untuk informasi yang mengenai event-event yang kami adakan, kemudian informasi seputar Autodesk, beserta promo-promo yang diadakan. Bapak Ibu juga dapat follow akun sosial media kami ya, Bapak ya. Bapak Ibu ada yang bisa di Facebook, di PT Cipta Satria Informatika, kemudian ada di Instagram @ciptasatria_informatika, kemudian di YouTube Cipta Satria Informatika, dan di Twitter juga ada @pt Cipta Satria. Kemudian untuk knowledge base kami yang berisi tentang how now, kemudian tips and tricks, troubleshooting yang sehubungan dengan aplikasi-aplikasi Autodesk, bisa dikunjungi ya Bapak di cstc.ciptasatria.com. Kemudian untuk website kami ada di www.ciptasatria.com. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya dan waktunya yang disempatkan begitu ya untuk hari ini tentang tentang tema yang diangkat, yaitu Steel Structure Design. Semoga bermanfaat juga materi yang telah disampaikan oleh Mbak Nurul kepada kita semua begitu, terutama untuk update teknologi ya Bapak di bidang konstruksi. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan dari Mbak Nurul yang ingin disampaikan mungkin? Cukup Mbak Monik. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penyampaian dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, terima kasih juga Mbak Nurul. Nah, kalaupun begitu, saya cukupkan begitu ya untuk webinar series ini Bapak dan Ibu. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin kalimat yang kurang santun dari saya, Mbak Nurul, yang dalam penyampaiannya begitu ya Bapak Ibu, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan ya. Sampai bertemu Bapak dan Ibu di webinar kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.